Selamat malam, perkenalkan saya Elizabeth Trusyanita, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis faktor eksploratory atau disingkat dengan EVA pada aplikasi SPSS. Jadi sebelum kita melakukan uji pada SPSS, perlu kita ketahui bahwa analisis faktor eksploratory atau EVA ini adalah analisis faktor yang merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripannya. Kemudian, variabel yang dimaksud adalah item dari instrumen. Fungsi EVA dalam pengembangan instrumen itu ada dua. Yang pertama adalah pada tahap awal pengembangan, yang kedua adalah evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Seperti itu. Nah, kali ini perlu kita ketahui juga bahwa pada tahap awal pada tahap awal pengembangan, biasanya peneliti ini belum memiliki konsentrat yang matang atau struktur yang mau diukur, struktur yang diukur seperti itu. Sehingga menggunakan analisis faktor eksploratory untuk mengetahui bahwa apakah faktor-faktor apa yang ada di dalam instrumennya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Nah, ini evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Nah, jadi biasanya itu peneliti sudah memiliki konstruktur teori yang digunakan sehingga peneliti mencocokkan apakah struktur datanya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan. Jadi bedanya itu pada tahap awal biasanya peneliti belum memiliki konsentrat, sedangkan pada tahap evaluasi validitas skala yang sudah jadi peneliti sudah memiliki konsentrat. Seperti itu. Konsentrat atau struktur yang matang itu tadi itu. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan menggunakan EVA pada tahap awal instrumen. Kenapa? Karena di sini kasusnya adalah indikatornya adalah mengenai kemampuan literasi digital mahasiswa di Universitas Tanjung Pura, yaitu dengan kuesioner terbuka mengenai kemampuan literasi digital mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini peneliti mengumpulkan indikator tersebut dan membuat butir berdasarkan indikator yang sudah disebutkan mahasiswa dan diajukan kepada sejumlah mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya butir tersebut diuji dengan menggunakan analisis faktor eksploratory. Jadi untuk menguji ada berapa banyak faktor atau dimensi indikator dari kemampuan literasi digital mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, kemudian dari data tersebut selanjutnya dirumuskanlah faktor atau dimensi beserta penamaannya. Nah, kemudian selanjutnya pada data kemampuan literasi digital mahasiswa itu terdapat 17 pertanyaan atau 17 item pertanyaan. Kemudian kita akan melihat dari 17 pertanyaan ini yang bisa kita lihat akan melihat apa atau ada berapa dimensi atau faktor ditentukan berdasarkan kemiripannya, yaitu menggunakan analisis statistik, yaitu dengan uji faktor eksploratory. Nah, jadi untuk melakukan uji ini kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Nah, jadi untuk melakukan uji ini kita itu memerlukan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti angka seperti ini. Nah, karena di sini awalnya pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya terdiri dari tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju seperti itu. Nah, jadi kita ubah menjadi angka seperti ini, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Yaitu tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 1, sangat tidak setuju itu 1. Seperti itu. Nah, jadi sini. Nah, kemudian kita langsung saja untuk langsung melakukan uji faktor eksploratorinya. Kita masuk ke analyze, kemudian dimension reduction, kemudian kita ke faktor. Nah, kebetulan tadi saya sudah coba
Ini ada 17 pertanyaan sudah saya masukkan. Kita kontrol A, kita kembalikan lagi. Perlu diingatkan kembali bahwa kita harus dalam bentuk angka. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini ada. Kemudian langsung ke deskriptif. Nah, kemudian sudah saya contreng, yaitu initial solution dan juga KMO Bartlett test of sphericity. Kita okekan atau continue. Kemudian di extraction, di sini sudah saya klik juga. Di sini ada unrotated factor solutions, kemudian script plot. Nah, kemudian kita klik base of engine value. Nah, kita klik yang ini aja. Kemudian metodenya kita kasih atau klik maksimum likelihood. Nah, kemudian continue. Selanjutnya rotation. Nah, rotation ini metodenya kita klik Varimax. Kemudian di sini rotate solution. Kemudian kita continue. Kemudian di option kita klik exclude case lead switch. Kemudian di sini sorted by size dan juga small coefficient. Nah, jadi ini kita klik semua. Kemudian absolute value-nya kita ubah menjadi 0,3. Kemudian kita continue. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari output dari uji vektor eksploratorinya. Nah, ini ada KMO, kemudian ada communalities, kemudian total variance explain, kemudian ada script plot, kemudian ada vector metrik, kemudian goodness of test, ada rotate vector metriknya. Nah, jadi yang kita baca itu kalau berdasarkan tugas yang diberikan kepada saya, di sini ada menjelaskan tentang KMO, jelaskan engine value script plot, kemudian jelaskan rotate komponen metrik, kemudian vector loading dan juga interpretasi faktor. Ya. Nah, jadi kita langsung saja ke sini. Nah, jadi sebelum kita membaca output yang di bawah ini output ini, itu ada dua asumsi yang dipenuhi dalam melakukan analisis faktor. Yang pertama adalah memastikan bahwa sampel kita cukup untuk mendeteksi adanya kemiripan antara variabelnya. Jadi kita melihat adakah kemiripan antara variabel data kita tersebut. Nah, kemudian berikutnya, untuk melihat apakah indikatornya cukup, kita melihat dari Kaiser-Meyer, di mana ini nih Kaiser-Meyer dari KMO-nya, di mana kita mengetahui harus di atas 0,05. Nah, jadi sampel apabila data tersebut di atas 0,05, maka sampel kita sudah cukup. Nah, kemudian kedua dilihat dari Bartlett test of sphericity. Nah, di sini. Nah, kita bisa melihat adanya korelasi antara variabelnya. Apakah tiap variabel saling berkorelasi atau tidak, itu dilihat dari signifikasinya. Nah, kemudian di sini kita dapat di bawah, apabila harus di bawah 0,05. Jadi kalau misalnya ini harus di atas 0,05, sedangkan di bawah itu signifikasinya harus di bawah 0,05. Dan apabila ini hasilnya di bawah 0,05, maka dapat nyatakan bahwa hasil dari test of sphericity-nya terpenuhi. Nah, selanjutnya baru kita akan membaca varian eksploratorinya yang ini. Nah, setelah itu baru kita akan membaca script plot dan juga rotate vector metrik. Nah, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita kopikan lagi. Ini adalah vektornya. Kita kopikan, dan kebetulan saya sudah kopikan di Word. Nah, jadi ini ya. Dari KMO dan Bartlett test. Jadi kita KMO itu adalah Kaiser-Meyer all clean measure of sampling adequacy-nya, dapat kita ketahui bahwa nilai KMO-nya yaitu sebesar 0,880. Nah, dan ini menunjukkan bahwa data memiliki kecukupan sampel yang sangat baik untuk analisis faktor.
karena nilai KMO-nya lebih dari 0,8. Ini termasuk kategori sangat baik. Dan tadi sudah kita ketahui bahwa nilainya itu harus lebih dari 0,05. Dan di sini nilainya adalah 0,880 dan ini lebih dari 0,05. Termasuk kategori yang sangat baik. Nah, sampelnya sangat baik. Nah, kemudian kalau menurut Bartlett Test of Sphericity, dapat kita ketahui bahwa chi-square-nya, yaitu chi-square yang ini, yaitu 955,458 dengan df, yaitu standar deviasinya, yaitu 136. Nah, dan tingkat signifikasinya itu di bawah 0,001 atau kurang dari 0,001. Nah, ini menunjukkan atau ini berarti bahwa metrik korelasi antar variabel signifikan dan cocok untuk analisis faktor, yaitu hubungan antara variabel tidak random seperti itu atau tidak. Kemudian kesimpulannya, data memenuhi syarat untuk analisis faktor karena KMO tinggi dan uji Bartlett yang signifikan. Karena signifikasinya itu 0,000, yaitu kurang dari 0,005 seperti itu. Jadi bisa dikatakan signifikan seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke SPSS, kita lihat output yang kedua. Nah, output yang kedua yaitu tentang total varian explain. Nah, ini kita kopikan ke Word. Nah, kemudian di sini kemudian saya juga sudah menyiapkan. Nah, yang kita lihat itu adalah hasil dari 1, 2, dan 3 ini. Nah, sampai ke loading kumulatif. Nah, jadi dari hasil uji total varian explain ini menunjukkan engine value awal, yaitu faktor yang memiliki nilai engine itu lebih dari 1 adalah 3 faktor pertama. Nah, ini dia. Ya, totalnya itu ada yang 6,777 yang pertama, kemudian yang kedua ada 1,814, yang ketiga adalah 1,228. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa ada 3 faktor utama yang dapat menjelaskan sebagian besar varian data. Nah, ada 3 ini. Nah, kemudian ada persentase variannya. Dapat kita lihat kalau faktor pertama itu dijelaskan bahwa ada 39,866. Jadi kumulatifnya atau itu termasuk bervariasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah 50,537. Kemudian yang ketiga adalah 57,762. Nah, semuanya bervariasi. Jadi total kumulatif dari 3 faktor ini ada 57. Jadi kita totalkan ini ada 57,762. Nah, seperti itu. Nah, kita bacakan ini sepertinya. Ini sebenarnya totalnya dari sini. Kemudian tertambah menjadi ditambah lagi. Mohon maaf, tadi faktor yang kedua itu adalah 10,671% atau variasinya yaitu 10,671%, karena di sini itu adalah penjumlahannya, dijumlahkan dari sini kemudian ditambah dengan 10,671 jadi 50,537, kemudian ditambah lagi 7,226%, itu variasinya menjadi 57,762, sehingga faktor-faktor ini cukup untuk mewakili data. Nah, kemudian hasil rotasi, nih hasil rotasi yang ini. Nah, setelah rotasi distribusi variasi lebih seimbang, faktor 1 menjelaskan 20, nih persentasenya 20,762%. Kemudian faktor 2 menjelaskan 18,644%. Faktor ketiga menjelaskan 10,268% yang ini. Nah, jadi total kumulatif setelah rotasi atau jumlah keseluruhannya yaitu 49,674%. Nah, dan ini menunjukkan hasil yang tetap signifikan, yaitu dari ketiga data ini semuanya signifikan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah data
dapat diringkas menjadi 3 faktor utama yang menjelaskan sebagian besar variasi dalam data dengan rotasi memberikan distribusi varian yang lebih seimbang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk berikutnya ke balik ke SPSS. Nah, ini adalah script plot. Kita kopikan script plot ini atau diagramnya ini, kita masukkan juga ke Word. Nah, kemudian dari script plot ini, diagram script plot ini menunjukkan hubungan antara engine value dan jumlah faktor atau vektor nomor ini sebagai berikut penjelasan. Jadi kita lihat di sini ada, jadi ini ada 2, di sini 4 dan 6 sampai seterusnya. Nah, kita lihat dari elbow point atau titik tekuknya. Nah, titik tekuk itu adalah grafik menunjukkan titik tekuk yang jelas pada faktor ketiga yang ini. Nih, faktor ketiga. Nah, setelah itu engine value-nya menurun drastis. Menurun drastis sampai ke 17 ini. Nah, menurun drastisnya itu dan juga secara stabil. Nah, dan ini menunjukkan bahwa faktor setelah faktor ketiga, ini setelah faktor ketiga dari ini 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke 17 itu memberikan kontribusi varian yang kecil. Nah, kemudian ada pemilihan faktor. Kemudian berdasarkan kriteria script plot, hanya faktor dengan nilai engine lebih dari 1 yang dipertimbangkan. Dalam hal ini 3 faktor utama dipilih karena mereka menjelaskan sebagian besar varian data ini ya. Dari 3 ini tadi. 1, 2, dan 3. Nah, totalnya bisa dilihat di sini. Karena lebih dari 1 hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dari hasil script plot itu menunjukkan penggunaan 3 faktor untuk analisis lebih lanjut karena mereka memiliki nilai engine yang signifikan sebelum grafik menjadi datar. Karena ini dari sini dari 3 ini dia menurun dan juga stabil. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke rotate vector metricnya. Kita kopikan, kemudian kita masukkan ke Word. Kemudian saya sudah masukkan di sini. Nah, dapat kita ketahui semuanya dari 17 pertanyaan ini memiliki nilai seperti itu. Nah, jadi dari hasil rotate vector metric dengan metode Varimax ini menunjukkan distribusi item pada 3 faktor utama setelah rotasi. Nah, berikut penjelasan singkatnya. Nah, di faktor 1, item dengan loading tinggi yaitu lebih dari atau sama dengan 0,6. Nih. Yang pertama itu yang paling tinggi itu adalah tick, yaitu dengan pertanyaan saya belajar lebih baik menggunakan tick nih. Kita cari ya di atas. Nah, saya belajar lebih baik menggunakan tick, yaitu nilainya adalah 0,756. Kemudian yang berikutnya disusul oleh saya suka menggunakan tick. Nah, 1, 2, 3. Nah, di situ dia. Kemudian sampai ke saya lebih termotivasi dengan belajar tick, yaitu 0,706. Yang ini. Nah, kemudian berikutnya tick membuat pelajaran lebih mudah. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari faktor ini berfokus pada motivasi dan persepsi positif terhadap tick dalam belajar. Faktornya yang seperti ini, faktor yang pertama lah ya. Nah, kemudian faktor kedua, item dengan loading tinggi yaitu lebih dari atau sama dengan 0,6, yaitu saya tahu bagaimana nih. Karena pertanyaannya itu singkat-singkat. Ini. Yang ini. Nah. 0,67 0,687 yang ini
Kemudian berikutnya adalah saya tahu tentang berbagai media, maksudnya media. Kemudian 0,667 yang ini. Ini yang kedua ya, faktor kedua. Perlu diketahui juga ini faktornya bisa dilihat dari 1, 2, 3. Nah, kemudian yang berikutnya saya sangat familiar dengan tik, kalau nggak salah ini pertanyaannya 0,613 yang ini. Seperti ini. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa faktor ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan menggunakan tik. Nah, ini kita membedakan antara 3 faktor ini. Yang tadi faktor pertama yaitu faktor ini berfokus pada motivasi dan persepsi positif terhadap tik dalam belajar. Yang ini yang faktor yang pertama. Kemudian di faktor kedua ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan menggunakan tik. Nah, yang terakhir adalah faktor ketiga. Jadi dilihat dari faktor ketiga ini. Jadi dapat kita ketahui dalam faktor yang ketiga itu hanya satu yang lebih dari atau sama dengan 0,6, yaitu tik membuat saya lebih baik, yaitu berada pada angka 0,876. Nah, setelah itu dapat kita ketahui bahwa faktor ketiga ini menggambarkan kepercayaan diri terhadap dampak tik pada peningkatan diri. Nah, di faktor pertama tadi yaitu terkait dengan motivasi dan persepsi positif terhadap tik dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, faktor kedua yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan menggunakan tik. Kemudian faktor ketiga ini berkaitan dengan kepercayaan diri terhadap dampak tik pada peningkatan diri mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Kemudian setelah itu dapat kita berikan kesimpulan bahwa rotasi menghasilkan 3 faktor yang terpisah dengan baik, yang masing-masing mempresentasikan dimensi motivasi dan persepsi positif. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan yang ketiga adalah kepercayaan diri terhadap tik. Analisis ini membantu memahami struktur data secara lebih jelas. Jadi demikianlah cara untuk melakukan uji atau melakukan analisis faktor eksploratory atau EVA pada aplikasi SPSS. Demikianlah, semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.